Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian siswa SMP Negeri 20 Surakarta kelas 9 yang Pak Guru sayangi. Nah, saya harap semua baik-baik saja ya, tetap sehat, tetap semangat belajar. Memasuki semester genap, kalian sudah harus aktif lagi nih. Kalau kemarin malas-malasan belajar, ya sekarang tidak boleh malas. Harus semangat lagi karena sudah waktunya belajar. Libur kalian itu sudah cukup ya. Sudah cukup. Nah, kenapa ada pertanyaan Pak? Kenapa nggak masuk-masuk toh Pak? Masih PJJ. Nah, ini ada berita baru PSBB Jawa Bali. Nah, wilayah Jawa Tengah, Solo Raya itu termasuk terkena imbas dari PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Termasuk Solo itu juga masuk wilayah PSBB Jawa Bali tanggal 11 sampai 25 Januari. Artinya apa? Kalau di PSBB itu artinya grafik COVID-19 itu sedang naik, kasusnya tambah banyak. Artinya kalian harus lebih menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Jangan sampai kena COVID, jangan sampai sakit. Dolane dikurangi, di rumah saja. Kalau enggak perlu-perlu sekali ya enggak usah main-main kemana-mana. Kenapa masih PJJ Pak? Karena memang arahan dari Pemkot Surakarta dan Dinas Pendidikan seperti itu. Kondisinya masih pandemi dan nanti tahun ini SMP 20 Surakarta itu kan masih akan mengalami renovasi. Gedungnya akan dirobohkan, diganti dengan gedung yang baru. Nah, lanjut ya. Materi belajar prakarya semester genap. Nah, untuk semester genap ini kalian akan belajar 3 pokok bahasan, yaitu pengolahan bahan makanan setengah jadi dari bahan perikanan dan peternakan menjadi bahan pangan. Nah, ada yang sudah nyaut gitu. Maksudnya apa Pak? Bahan makanan setengah jadi. Nah, contohnya setengah jadi itu ya telur. Nah, telur kan langsung dimakan kan tidak bisa kan, diolah dulu. Bahan setengah jadi. Perikanan ya daging ikan yang difilet. Peternakan ya berarti daging ayam, daging bebek, daging kambing menjadi bahan pangan siap saji. Kan kamu nggak mungkin toh, kamu bukan gorila, kamu bukan serigala, bukan garangan ya. Jadi mau makan itu kan harus diolah dulu. Yang kedua, pokok materi bahasan yang kedua adalah kerajinan berbasis media campuran. Yang ketiga, budidaya ikan hias. Nah, tren kan, ada yang melihara ikan gupi, ada yang memelihara ikan cupang, ada yang memelihara ikan memelihara ikan koki. Nah, nanti kita akan belajar ke situ. Nanti kita akan belajar ke ahlinya juga. Pak Guru punya teman yang memelihara cupang. Nah, ada juga itu Pak Yusuf itu juga memelihara gupi. Nanti kita akan belajar budidaya ikan hias pada mereka. Kalian kalau mau melanjutkan jadi pengusaha ikan hias ya tidak apa-apa. Bagus. Belajar yang rajin ya. Sumber bahan ajarnya nanti kalian bisa membaca dari buku paket prakarya kelas 9. Yang kedua dari materi e-learning sekolah. 2 itu saja. Untuk penilaian ada ulangan tertulis, ada penugasan praktikum dan ada presensi siswa.
ulangan tertulis, nanti ulangan harian tuh ya. Ulangan hariannya itu akan ulangan melalui Google Form. Seperti biasa ya. Ada penugasan praktikum, kamu diberi tugas. Kalian kalau tidak mengerjakan tugas praktek itu rugi karena kehilangan ilmu. Kehilangan banyak kesempatan belajar. Allah orang garap. Nah, tidak gitu. Namanya anak sekolah itu ya dimanfaatkan ilmunya. Mumpung pelajarannya ini, prakarya ini kan menarik. Bisa praktek, kalau memang mahir nanti bisa lanjut cari uang lewat hasil belajar ini. 3, ada presensi siswa. Nanti kalian absen di kolom komentar. Nah, yang selanjutnya juga saat Google Meet itu kalian juga harus absen. Kriteria ketuntasan belajar. Siswa dikatakan KKM, meraih nilai KKM apabila mampu meraih nilai minimal 75. Nah, untuk materi minggu kedua, siswa diharapkan mempelajari buku paket prakarya kelas 9 pada kompetensi dasar pengolahan bahan makanan setengah jadi dari bahan perikanan dan peternakan menjadi bahan pangan. Ingat ya, pengolahan bahan makanan setengah jadi dari bahan perikanan dan peternakan menjadi bahan pangan. Dibaca-baca dulu. Nah, minggu depan kita akan langsung pada topik pelajaran prakarya, langsung ke kompetensi dasar yang ini. Paham ya? Saya lagi, karena masih kondisi pandemi, COVID juga memang ada, korbannya juga banyak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, jangan jadi anak malas, karena malas itu pasti akan jadi masalah bagi kalian di kemudian hari. Sementara itu dulu materi dari Pak Guru. Jaga kesehatan ya. Yang utama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dadah.